Hanya karena tingginya 150 cm, dunia menganggapnya lelucon. Tapi siapa sangka, di balik tubuh mungil yang sering dihina itu, tersimpan hati yang mampu meluluhkan pria paling berkuasa di kota ini. Hari ini, sebuah penghinaan berubah menjadi lamaran paling megah abad ini. Halo sahabat, selamat datang kembali. Hari ini, kami membawakan sebuah kisah inspiratif tentang ketulusan yang mengalahkan standar kecantikan fisik. Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan like video ini agar kami makin semangat berbagi cerita menyentuh setiap hari. Sudah? Mari kita mulai ceritanya. Maya melangkah ragu melewati pintu kaca otomatis gedung pencakar langit Aditama Group. Setiap kali kakinya yang berukuran kecil melangkah, ia merasa lantai marmer itu seolah menelan keberadaannya. Dengan tinggi badan tepat 150 cm, Maya harus mendongak jauh ke atas hanya untuk melihat papan pengumuman atau menekan tombol lift yang seringkali terasa terlalu tinggi untuk jangkauan tangannya. Baginya, dunia ini dirancang untuk orang-orang besar, dan dia hanyalah sebuah catatan kaki yang sering terabaikan. Pagi itu, suasana kantor sudah riuh. Saat Maya berjalan menuju kubikelnya, suara tawa yang familiar mulai terdengar. Lihat! Tas ransel itu sedang berjalan sendiri!" Seru Riko, seorang staf pemasaran bertubuh tegap yang selalu merasa dirinya paling hebat. Teman-temannya yang lain tertawa berbahak-bahak. Mereka tidak melihat Maya sebagai rekan kerja yang lulus dengan predikat cum laude. Mereka hanya melihat seorang gadis yang tingginya tidak lebih dari bahu mereka. "Maya, kamu yakin tidak butuh kursi bayi untuk duduk di mejamu?" Timpal Shinta senior yang selalu merasa terancam dengan kecerdasan Maya. Shinta sengaja meletakkan tumpukan dokumen tebal di rak paling atas, tepat di depan Maya. "Tolong ambilkan itu ya." "Oh, maaf, aku lupa kamu mungkin butuh tangga darurat untuk sampai ke sana." Maya hanya terdiam. Ia menunduk, merapikan rok kerjanya yang selalu harus ia jahit ulang agar tidak terlihat kedodoran. Penghinaan fisik sudah menjadi sarapan paginya. Ia sudah terbiasa dianggap tidak terlihat, dianggap lemah, atau bahkan dianggap sebagai anak magang meski usianya sudah 24 tahun. Namun yang paling menyakitkan bukanlah ejekan rekan kerjanya, melainkan perlakuan Pak Bram, manajer divisi mereka. Siang itu, dalam rapat evaluasi proyek besar, Maya mengangkat tangan. Ia telah menyiapkan presentasi yang brilian tentang efisiensi sistem operasional yang bisa menyelamatkan perusahaan dari kerugian miliaran rupiah. "Pak Bram, saya memiliki analisis mengenai kegagalan vendor kemarin dan solusinya adalah..." Belum sempat Maya menyelesaikan kalimatnya, Pak Bram memotong dengan lambaian tangan meremehkan. Sudah Maya, kamu fokus saja mengurus fotokopi dan arsip. Tugas berat seperti ini biar dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki postur profesional. Kamu tahu kan, klien kita itu orang-orang besar. Saya tidak mau mereka mengira saya mempekerjakan anak sekolah untuk memegang proyek jutaan dolar. Kamu tidak punya aura pemimpin, Maya. Fisikmu, ya kamu tahu sendiri, kurang meyakinkan. Kata-kata itu menghujam jantung Maya lebih tajam dari sembilu. Di dalam hatinya, ia ingin berteriak bahwa otak dan dedikasinya tidak ada hubungannya dengan tinggi badannya. Namun Maya memilih bungkam. Ia teringat ibunya yang sedang terbaring lemah di rumah sakit karena gagal ginjal. Ia butuh pekerjaan ini. Ia butuh asuransi dan gaji ini untuk menyambung nyawa satu-satunya orang tua yang ia miliki. Setiap sore, saat kantor mulai sepi, Maya akan tetap duduk di mejanya. Ia seringkali menjadi orang terakhir yang pulang, bukan karena ia lambat, tapi karena ia sering diberi beban kerja tambahan oleh rekan-rekannya yang malas, pekerjaan yang mereka sebut sebagai tugas ringan untuk si kecil. Di saat itulah, Maya sering memandang pantulan dirinya di jendela kaca yang gelap. Sosok kecil yang tampak rapuh, namun menyimpan kekuatan luar biasa untuk tidak menyerah pada dunia yang terus berusaha mengecilkannya.
Maya tidak pernah tahu bahwa di balik kesunyian malam di kantor itu ada sepasang mata yang diam-diam memperhatikan ketegaran dan ketekunan Maya dari balik layar CCTV ruang direksi. Sebuah takdir besar sedang dipersiapkan untuknya, tepat di saat ia merasa berada di titik terendah dalam hidupnya. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras, membasuh kaca-kaca jendela gedung Aditama Group hingga menyisakan garis-garis air yang buram. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Maya baru saja menyelesaikan tumbukan laporan milik Shinta yang sengaja ditinggalkan untuknya. Dengan lelah, ia mengemasi barang-barangnya ke dalam tas ranselnya yang tampak terlalu besar untuk punggung kecilnya. Kantor sudah sangat sepi, hanya menyisakan lampu remang-remang di area koridor utama. Saat Maya melangkah menuju lobi bawah, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di dekat area lift pribadi direksi yang biasanya dijaga ketat, ia mendengar suara nafas yang terengah-engah dan berat. Awalnya Maya merasa takut, namun rasa kemanusiaannya jauh lebih besar. Ia memberanikan diri mendekat. Di sana, di atas lantai marmer yang dingin, seorang pria berjas gelap sedang bersandar pada pilar besar. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin membasahi keningnya dan tangannya mencengkram ulu hatinya dengan sangat kuat. Pria itu tampak sangat kesakitan. Matanya terpejam rapat, menahan erangan yang keluar dari sela-sela giginya. "Tuan? Tuan tidak apa-apa?" Suara lembut Maya memecah keheningan lobi. Aris sedikit membuka matanya. Ia melihat sosok kecil berdiri di depannya. Dalam pandangannya yang mengabur karena rasa sakit serangan mah akut yang mendadak, ia melihat ketulusan di mata gadis itu. Aris ingin menjawab, tapi rasa sakit di perutnya seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum. Ia hanya bisa mengerang pelan sebelum tubuhnya nyaris merosot ke lantai. Tanpa pikir panjang, Maya segera bertindak. Meski tubuhnya mungil, ia memiliki kekuatan yang datang dari kepanikan dan rasa peduli. Ia meletakkan tasnya, lalu dengan susah payah memapah lengan kekar pria itu. "Tahan sebentar, Tuan. Mari duduk di sofa ini. Lantai ini terlalu dingin untuk Anda." Maya mengerahkan seluruh tenaganya. Perbedaan tinggi badan yang mencolok membuat Maya harus benar-benar menyangga berat badan Aris dengan bahu kecilnya. Ia berkali-kali tersandung langkahnya sendiri, namun ia tidak melepaskan pria itu sampai mereka berhasil mencapai sofa lobi. Setelah Aris bersandar, Maya tidak langsung pergi. Ia berlari ke pantry kecil di belakang meja resepsionis, mencari ketel listrik dan memasak air. Dengan tangan gemetar namun terampil, ia membuatkan segelas air hangat yang dicampur dengan madu yang selalu ia bawa di tasnya. Ia juga mengambil obat mah darurat yang selalu ia sediakan untuk ibunya. "Minum ini perlahan, Tuan. Ini akan membantu menetralkan asam lambung Anda," ucap Maya sambil membantu memegang gelas tersebut ke bibir Aris. Aris meminumnya dengan perlahan. Kehangatan air itu perlahan merambat ke dadanya, meredakan tegangan otot perutnya yang kaku. Selama beberapa menit, Maya duduk di lantai di samping sofa, karena ia merasa tidak sopan duduk sejajar dengan pria yang tampak seperti orang penting itu, sambil terus memperhatikan kondisi Aris. Ia mengambil sapu tangan kecilnya yang dibasahi dengan sedikit air hangat, lalu memberikannya kepada Aris untuk mengusap keringat dingin di wajahnya. "Terima kasih kecil," gumam Aris pelan. Suaranya masih parau. Ia menatap Maya dengan tatapan yang sulit diartikan. Di dunia Aris yang penuh dengan orang-orang yang mendekatinya karena jabatan dan harta, baru kali ini ada seseorang yang menolongnya dengan begitu tulus, bahkan tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Maya tidak mengenal wajah Aris, karena Aris adalah CEO baru yang baru saja mendarat dari Amerika dan belum sempat melakukan perkenalan resmi. "Sama-sama, Tuan. Anda harus istirahat. Jika Anda merasa sudah lebih baik, sebaiknya segera pulang dan makan sesuatu yang lunak. Saya harus segera mengejar bus terakhir.
Apakah Anda perlu saya panggilkan bantuan medis atau keamanan? Aris menggeleng pelan. Tidak perlu. Supirku sudah dalam perjalanan ke lobi depan. Aku akan baik-baik saja. Maya mengangguk lega. Ia merapikan tasnya, lalu beranjak berdiri. Kalau begitu, saya permisi dulu. Jaga kesehatan Anda, Tuan. Jangan terlalu sering melewatkan makan karena pekerjaan. Tanpa menunggu balasan lebih lanjut, gadis kecil itu berlari kecil menuju pintu keluar, menghilang di balik tirai hujan malam. Aris terus menatap punggung kecil itu sampai benar-benar hilang dari pandangan. Ia memegang sapu tangan kecil yang ditinggalkan Maya, yang beraroma sabun bayi yang lembut. Di dalam hatinya, sebuah kesan mendalam telah tertanam. Pria yang selama ini dingin dan keras itu tidak menyangka bahwa sosok yang paling kecil di gedungnya justru adalah sosok yang memberinya pertolongan paling besar. 1 minggu setelah kejadian di lobi, atmosfer kantor berubah menjadi sangat sibuk. Sebuah pesta besar bertajuk Grand Gala Aditama diadakan di Ballroom Hotel Bintang 5 untuk merayakan merger perusahaan sekaligus menyambut CEO baru secara resmi. Seluruh karyawan diwajibkan hadir dengan pakaian formal terbaik mereka. Bagi Maya, acara ini adalah beban. Ia tidak punya gaun mewah, namun ia ingin menghormati undangan perusahaan. Maya menghabiskan tabungannya untuk membeli sebuah gaun sederhana berwarna krem yang ia temukan di toko diskon. Karena ukurannya yang mungil, ia harus memotong bagian bawah gaun itu sendiri dan menjahitnya dengan tangan hingga larut malam. Baginya, gaun itu sudah sangat cantik. Namun, di mata rekan-rekannya yang haus akan kemewahan, Maya tetaplah target empuk untuk dijadikan bahan olok-olok. Saat Maya memasuki ballroom, kemilau lampu kristal seolah menyilaukan matanya. Ia berdiri di pojok ruangan, berusaha tidak menarik perhatian. Namun, kecantikan wajahnya yang alami dan aura lembut yang ia pancarkan justru menarik perhatian Shinta dan gengnya yang malam itu tampil sangat mencolok dengan gaun desainer mahal. "Oh, lihat siapa yang datang!" seru Shinta dengan suara yang sengaja dikeraskan. "Aku pikir tadi ada anak kecil nyasar ke pesta direksi. Ternyata itu kamu, Maya. Gaun apa yang kamu pakai itu? Bahannya terlihat seperti gorden di rumah nenekku." Tawa pecah di sekitar mereka. Maya hanya meremas tas tangannya, berusaha tetap tersenyum meski hatinya berdenyut sakit. "Saya hanya ingin merayakan kesuksesan kantor, Kak Shinta," jawabnya lirih. "Merayakan? Dengan penampilan seperti itu? Kamu hanya memalukan divisi kita." Riko menimpali sambil memegang segelas jus jeruk yang penuh. "Sini, biar aku bantu mewarnai gaun pucatmu itu agar tidak terlihat membosankan." Dengan gerakan yang disengaja namun berpura-pura tersandung, Riko menumpahkan seluruh isi gelasnya ke bagian depan gaun Maya. Cairan oranye itu meresap cepat ke kain krem yang tipis, meninggalkan noda besar yang sangat memalukan tepat di bagian dada dan perut. Maya tersentak, rasa dingin dan lengket menjalar di kulitnya. Tapi yang lebih dingin adalah tatapan orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang menolong, mereka justru menutup mulut sambil berbisik-bisik dan tertawa kecil. "Ups, maaf ya si kecil, aku tidak melihatmu. Habisnya kamu terlalu pendek sih, jadi tidak kelihatan di bawah sini." Ejek Riko tanpa rasa bersalah sedikit pun. Maya merasa air matanya mulai menggenang. Ia berusaha mengusap gaunnya dengan tisu, namun noda itu justru makin melebar. Di tengah kerumunan itu, ia merasa sangat kecil, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara martabat. Pak Bram, sang manajer, berjalan mendekat. Bukannya membela, ia justru mendesis kesal. "Maya, lihat kekacauan yang kamu buat. Pergi ke belakang sekarang. Kamu merusak pemandangan di depan tamu-tamu penting. Sudah saya bilang kan, orang seperti kamu tidak pantas berada di acara kelas atas seperti ini. Kamu itu tidak punya kelas." Bentak Pak Bram dengan suara rendah namun penuh kebencian. Maya tertunduk dalam. Air mata pertama jatuh membasahi pipinya. Ia merasa dunia benar-benar tidak adil. Ia telah bekerja lebih keras dari siapapun. Ia telah menolong orang tanpa pamrih. Namun mengapa dunia terus membalasnya dengan hinaan? Di tengah tawa yang mengejek dan bisik-bisik meremehkan, Maya merasa ingin segera menghilang dari muka bumi.
Ia baru saja hendak berbalik untuk lari menuju pintu keluar dengan isak tangis yang tertahan ketika tiba-tiba seluruh lampu di ballroom redup. Suara pembawa acara menggema lewat pengeras suara, mengumumkan kehadiran orang yang paling ditunggu-tunggu malam itu. Hadirin sekalian, mari kita sambut dengan meriah pemilik sekaligus CEO Aditama Group, Tuan Aris Aditama. Pintu besar di ujung aula terbuka. Cahaya lampu sorot mengikuti langkah seorang pria tinggi tegap yang berjalan dengan wibawa luar biasa. Maya tertegun di tempatnya. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat ia mengenali profil wajah itu. Pria yang ia tolong di lobi malam itu kini berdiri dengan setelan jas seharga miliaran rupiah. Tampak seperti raja yang siap mengadili siapa saja yang berbuat zalim di istananya. Dan mata tajam pria itu langsung tertuju tepat ke arah Maya yang sedang basah kuyup oleh hinaan. Keheningan yang mencekam menyelimuti ballroom mewah itu. Suara denting gelas kristal dan tawa mengejek yang tadinya memenuhi ruangan seketika lenyap, digantikan oleh rasa hormat yang dipaksakan dan rasa penasaran yang memuncak. Aris Aditama melangkah di atas karpet merah dengan langkah yang mantap dan ritmis. Setiap langkahnya seolah memberikan tekanan udara yang berat bagi siapa saja yang berada di dekatnya. Pandangan Aris tidak beralih sedikit pun. Ia tidak menoleh pada jajaran direksi yang membungkuk hormat, tidak juga melirik Shinta yang mendadak merapikan rambutnya dengan genit berharap sang CEO terpikat. Mata elang Aris terkunci pada satu titik. Seorang gadis mungil yang berdiri gemetar dengan gaun yang kotor di tengah ruangan. Maya ingin lari. Ia merasa sangat malu. Ia adalah noda di tengah pesta yang sempurna ini. Namun, kakinya seolah terpaku di lantai saat Aris berhenti tepat 3 langkah di depannya. Pak Bram, sang manajer, dengan cepat merangsek maju, berusaha membersihkan situasi. Tuan CEO, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Gadis ceroboh ini baru saja membuat kekacauan. Saya akan segera menyuruhnya pergi agar tidak mengotori pemandangan Anda. Ucap Pak Bram dengan senyum menjilat yang memuakkan. Aris tidak menjawab. Ia bahkan tidak melihat ke arah Pak Bram. Ia justru melepas kancing jas hitam mahalnya. Dengan gerakan yang sangat lembut namun tegas, ia melepas jas tersebut dan menyampirkannya ke bahu Maya. Jas yang kebesaran itu seketika menutupi gaun Maya yang ternoda, memberikan kehangatan yang kontras dengan dinginnya tatapan orang-orang di sana. "Kenapa kamu menangis?" Suara Aris rendah namun menggema di seluruh sudut ruangan karena keheningan yang luar biasa. Maya mendongak. Matanya yang sembab menatap pria yang ia tolong malam itu. "Tuan, saya tidak sengaja." Aris mengulurkan tangannya, dengan lembut menghapus air mata di pipi Maya menggunakan ibu jarinya. Tindakan itu membuat seluruh tamu undangan terkesap. Shinta hampir menjatuhkan gelasnya, sementara Riko mendadak berkeringat dingin. "Siapa yang melakukannya?" tanya Aris. Kini suaranya berubah menjadi sedingin es. Ia membalikkan badannya, menatap kerumunan karyawan yang tadi tertawa paling keras. "Tadi itu hanya kecelakaan, Tuan Aris," sahut Riko dengan suara bergetar, mencoba membela diri. "Dia terlalu pendek, jadi saya tidak sengaja menabraknya." Aris berjalan mendekati Riko. Meski Riko tingginya hampir sama dengan Aris, namun aura Aris membuatnya tampak seperti raksasa. "Terlalu pendek, katamu? Di perusahaan ini, kita menilai orang dari kapasitas otaknya, bukan dari tinggi badannya. Jika kamu merasa dirimu cukup tinggi, seharusnya kamu bisa melihat ada orang di depanmu, kecuali jika matamu memang tidak digunakan untuk melihat, melainkan untuk meremehkan." Aris kemudian menoleh ke arah Pak Bram. "Dan Anda, manajer Bram, saya mendengar setiap kata yang Anda ucapkan. Anda bilang dia tidak punya aura pemimpin dan tidak pantas di sini. Ketahuilah, tanpa gadis kecil ini yang menolong saya saat saya hampir pingsan minggu lalu, mungkin malam ini Anda sedang menghadiri pemakaman CEO Anda, bukan pestanya." Seluruh ruangan mendadak pucat. Pak Bram gemetar hebat, kakinya terasa lemas. Shinta dan rekan-rekan lainnya hanya bisa menunduk dalam, tak berani menatap wajah Aris yang penuh kemarahan. Aris kembali ke sisi Maya. Ia tidak hanya ingin membela, ia ingin dunia tahu betapa berharganya gadis ini baginya.
Ia memegang tangan Maya yang mungil, menggenggamnya dengan erat seolah tidak akan pernah melepaskannya lagi. Dunia mungkin melihatmu kecil, Maya. Tapi bagiku, kamu adalah satu-satunya orang yang memiliki hati yang cukup besar untuk peduli di tengah gedung yang penuh dengan orang-orang egois ini. Bisik Aris cukup keras untuk didengar oleh semua orang yang tadi menghina. Suasana pesta yang tadinya menjadi ajang perundungan, kini berubah menjadi panggung keadilan. Aris tidak hanya hadir sebagai pemimpin perusahaan, tapi sebagai pelindung bagi jiwa yang selama ini tertindas. Dan ia belum selesai. Momen yang paling mengguncangkan seluruh Aditama Group baru saja akan dimulai. Ketegangan di dalam ballroom mencapai puncaknya. Aris masih menggenggam erat tangan Maya, memberikan kekuatan yang selama ini tidak pernah ia rasakan dari siapapun. Di depan ratusan pasang mata yang kini dipenuhi rasa tidak percaya, Aris membawa Maya menuju tengah panggung utama. Maya merasa seperti sedang berjalan di atas awan. Rasa takutnya perlahan menguap, digantikan oleh kehangatan dari tangan pria yang kini berdiri gagah di sampingnya. Aris mengambil mikrofon dari atas podium. Suaranya bergema, memenuhi setiap sudut ruangan dengan wibawa yang tak terbantahkan. Malam ini seharusnya menjadi perayaan keberhasilan bisnis kita. Aris memulai bicaranya. Matanya menyapu seluruh ruangan, membuat siapapun yang tadi menghina Maya tertunduk malu. Namun saya baru saja menyadari bahwa kesuksesan sebuah perusahaan tidak berarti apa-apa jika orang-orang di dalamnya kehilangan kemanusiaan mereka. Kalian menertawakan tinggi badannya? Kalian mengejek kesederhanaannya? Maka kalian semua telah gagal menjadi bagian dari visi saya. Aris kemudian berbarik sepenuhnya menghadap Maya. Cahaya lampu sorot kini hanya terfokus pada mereka berdua, menciptakan lingkaran cahaya yang sakral. Suasana menjadi begitu hening, bahkan suara helayan napas pun bisa terdengar. Maya, panggil Aris dengan nada yang jauh lebih lembut, sangat kontras dengan suaranya saat menegur Pak Bram tadi. Malam itu saat aku tergeletak lemah di lobi, semua orang yang merasa dirinya besar dan penting di gedung ini melewatiku begitu saja. Mereka terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Hanya kamu, gadis yang mereka anggap kecil yang berhenti. Kamu tidak bertanya siapa aku, kamu tidak peduli apa jabatanku, kamu hanya peduli pada rasa sakitku. Aris merogoh saku jas yang ia ambil kembali dari pundak Maya sejenak, lalu mengeluarkan sebuah kotak belutur berwarna biru tua. Saat kotak itu terbuka, sebuah cincin dengan berlian berbentuk hati yang sangat indah berkilau terkena cahaya lampu. Desahan kagum terdengar dari para tamu. Aku mencari seseorang yang bisa menemaniku membangun masa depan, bukan karena penampilannya yang megah, tapi karena jiwanya yang indah. Maya, kamu tidak butuh tinggi badan 170 cm untuk terlihat besar di mataku. Karena bagiku, hatimu jauh lebih tinggi dari gedung pencakar langit manapun di kota ini. Lalu di depan musuh-musuh Maya, di depan manajer yang merendahkannya, dan di depan rekan kerja yang menumpahkan minuman ke gaunnya, Aris Aditama, pria paling berkuasa di perusahaan itu, berlutut dengan satu kaki di hadapan Maya. Maya, maukah kamu berhenti menjadi staf yang diabaikan dan menjadi ratu di hidupku? Maukah kamu menikah denganku? Air mata Maya mengalir deras, bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga. Ia melihat ke arah kerumunan. Shinta tampak pucat pasi menyadari bahwa orang yang ia tindas kini akan menjadi atasannya. Pak Bram gemetar, tahu bahwa kariernya mungkin berakhir malam itu. Namun Maya tidak menyimpan dendam. Ia menatap Aris, pria yang melihat apa yang tidak dilihat dunia. "Iya tuan, aku mau," jawab Maya dengan suara bergetar namun pasti. Aris menyematkan cincin itu di jari manis Maya. Saat ia berdiri dan memeluk Maya, seluruh ruangan meledak dengan tepuk tangan. Beberapa karena tulus, yang lain karena takut. Namun semua tahu bahwa mulai malam ini, hidup Maya telah berubah selamanya. Si mungil yang dulu diejek, kini telah menemukan rumah di hati raja. Keajaiban itu nyata bagi mereka yang tetap baik meski dunia berlaku jahat. Teman-teman, kisah Maya dan Aris mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menilai buku hanya dari sampulnya. Tinggi badan hanyalah angka, penampilan hanyalah titipan.
Namun karakter dan ketulusan hati adalah sesuatu yang akan membawa kita pada takdir yang luar biasa. Jika saat ini kamu merasa direndahkan atau dianggap kecil oleh orang lain, tetaplah berbuat baik, karena Tuhan sedang menyiapkan kejutan besar untukmu. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menyebarkan pesan-pesan positif. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke teman-temanmu. Tulis juga di kolom komentar pesan apa yang paling menyentuh hatimu dari cerita ini. Sampai jumpa di video inspiratif selanjutnya. Tetaplah menjadi orang baik, dan sampai jumpa.